Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai ke bab tentang fa'il. Qala musannif rahimallahu ta'ala babul fa'ili. Ma huwal fa'ilu? Al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun mabniun lil ma'lumi wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la aw qama bihi. Bab tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang didahului oleh fi'il yang merupakan fi'il ma'lum, fi'il aktif. Dia menunjukkan atas siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan atau yang melaksanakannya. Jadi fa'il, ciri-cirinya dia diawali oleh fi'il ma'lum. Karena kalau fi'ilnya majhul, ya pasif, maka dia butuhnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Kemudian fa'il adalah yang mengerjakan suatu perbuatan. Kalau dalam bahasa kita adalah pelaku ya atau subjek. Amsilatul fa'ili, contoh-contoh fa'il. Qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memutuskan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dalam ayat ini yang dicontoh adalah rabbuka, fa'il dari qadha. Wa qauluhu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Di sini contoh adalah Allahu lafdzul jalalah sebagai fa'il dari la yukallifu. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam contoh ini, dalam hadis ini, yang jadi fa'il adalah ahadukum ya, sebagai fa'il dari la yu'minu. Kemudian al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Di sini yang jadi contoh adalah al-muslimun, fa'ilnya salima. Wa qala syairu, dan berkata seorang penyair, yu'atibuni fi daini qawmi wa innama duyuniya fi asya'a tuksibuhum hamda. Kaumku menyalahkan aku tentang hutang-hutangku. Sesungguhnya hutang-hutangku ya aku pergunakan untuk sesuatu yang membuat mereka memperoleh pujian. Ya. Ini maksudnya si penyair ini mengatakan bahwasanya hutang yang dia lakukan bukan hutang yang tercela. Ya, karena hutang yang tercela itu adalah hutang yang dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya menunaikan kewajiban, maka berhutang sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang tercela. Wa yakunu sahibul ajurumiyati fi ta'rifil fa'ili al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Dan berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah di dalam mendefinisikan fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Wa hadza huwa ta'rifuhu fi istilahin nuhati. Maka ini adalah definisi pada istilah nahwu, ya pada istilahnya ahli nahwu. Falismu jinsun yashmulu jami'al asya'i jami'al asma'i wa yakhrujul fi'lu wal harfu wal marfu'u mukhrijun lil ismil mansubi wal majruri wal madhkuru qablahu fi'luhu mukhrijun lima adal fa'ili. Maka isim
adalah jenis yang meliputi seluruh isim-isim. Dan perkataan beliau fa'il adalah isim, maka mengeluarkan ya. Maka keluarlah fi'il dan huruf, atau boleh kita baca wa yukhriju gitu ya. Wa yukhrijul fi'la wal harfa. Jadi definisi isim ini yang mengeluarkan fi'il dan huruf. Kemudian yang kedua marfu, maka mengeluarkan isim yang mansub dan majrur. Wal madhkuru qablahu fi'luhu, ya, dan kalimat beliau yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya mengeluarkan ya bagi selain fa'il. Karena sebetulnya setelah fi'il bisa fa'il bisa maf'ul bi gitu ya. Maka ini maksud dengan fa'il di sini adalah isim yang dirafa'kan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Hada wa yajuzu jarrul fa'ili biharfi jarrin zaidin mislu ma ja'ana min bashir ya. Ma ja'ana min bashir. Ini adalah kaidah awal dan dibolehkan menjarkan fa'il dengan huruf jar tambahan. Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 19, ma ja'ana min bashir. Tidak ada ya pemberi kabar gembira yang mendatangi kami. Fabashirun fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jarri zaidi. Maka i'rabnya Bashir adalah fa'il yang dirafa'kan dengan dhammah yang ditakdirkan atas akhirnya, yang mencegah dari penampakan dhammahnya itu karena ishtighalul mahalli, rebutan tempat ya. Rebutan tempat dengan harokat huruf jar tambahan. Jadi pada akhirnya dhammahnya ngalah dengan kasrah karena ada huruf jar di situ. Dan min itu adalah huruf jar yang sifatnya tambahan. Ya asalnya ma ja'ana basyirun seperti itu. Wa dakhala fi ta'rif al-ismi as-sarih mislu hadara Muhammadun. Dan masuk dalam definisi isim yang sharih itu artinya jelas ya. Contohnya hadara Muhammadun. Muhammad telah hadir. Jadi ya dalam definisi fa'il adalah isim, maka dia bisa masuk isim yang sharih, isim yang jelas. Lawan isim yang sharih adalah wal ismul muawwalu bis sharihi, dan isim yang ditakwil dari yang sharih. Mislu yu'jibuni an tajtahida, ay yu'jibuni ijtihaduka. Jadi isimnya itu boleh yang sharih, yang benar-benar isim, atau dia takwilan ya. Seperti ya an masdariyah itu kan mentakwil fi'il menjadi masdar. Seperti kalimat yu'jibuni an tajtahida, ya kesungguhanmu membuatku takjub. Artinya yu'jibuni ijtihaduka, ya kesungguhanmu membuatku takjub. Tadi yu'jibuni an tajtahida kalau mau diartiin secara harfiah, engkau rajin membuatku takjub. Ini kan maknanya yu'jibuni ijtihaduka, ya kesungguhanmu membuat aku takjub, ya. Taib, kita lanjutkan. Aqsamul fa'ili, macam-macam fa'il. Al-fa'ilu yanqasimu ila qismaini, zahirun wa mudmarun. Fa'il itu terbagi menjadi dua. Ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang bentuknya dhamir. Ay yadullu ala musammahu bila qaidin. Artinya kalau zahir itu adalah menunjuki atas sesuatu yang dinamakan dengannya bila qaidin, dengan tanpa ikatan. Sementara dhamir yadullu ala musammahu biqaidin, biqaidi takallumin wa nahwihi. Artinya menunjukkan atas sesuatu yang dinamainya dengan ikatan. Takallum itu maksudnya yang berbicara dan yang semisalnya, ya. Karena dhamir itu kan ada yang mutakallim, ada yang ghaib, ada yang mukhatab. Itu maksudnya qaid, ya. Ada ikatannya. Nah, al-fa'ilu zahiru wa amsilatuhu, fa'il yang zahir dan contoh-contohnya. Min amsilatihi qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa
wa qamat hindun wa taqumu hindun, wa qamatil hindani wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika. Beliau mengutip persis contoh-contoh yang ada di Jurmiyah ya. Ini semua contoh fa'il zahir yang ada di Jurmiyah. Dan Masya Allah ya. Jadi salah satu yang membuat aneh sangat mencintai kitab Jurmiyah ini adalah kejeniusan ya pengarang kitab Jurmiyah ketika mengarang kitab ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala tidak pernah menjelaskan kaidah ini seperti apa, kaidah itu seperti apa. Kalau kita lihat kitab Jurmiyah, nggak ada istilahnya kaidah mubtada khobar, kaidah fi'il fa'il, tidak ada. Tapi dari contoh yang beliau berikan, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Misalnya, ya, dan demi Allah ya, rumus-rumus yang aneh buat, ya seperti ya antum yang belajar nahu dengan metode bisa tentu tahu dengan rumus sakti, ya apa namanya, Vira Fara manis mana, kemudian madu manis dari Malang, itu semua diambil dari hasil apa namanya meneliti, mencoba memikirkan contoh-contoh yang diberikan oleh Ibnu Ajurum As-Sanhaji dalam kitabnya, lalu Anda mendapatkan kesimpulan dari situ. Misalnya, dari contoh ini, ya qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidan wa yaqumu Zaidani, Anda bisa mengambil kesimpulan bahwasanya nggak peduli mau fa'ilnya mufrad seperti Zaid, musanna seperti Az-Zaidani, kemudian jamak seperti Az-Zaiduna, fi'il yang digunakan tetap fi'il yang tunggal, qama yaqumu. Jadi tidak qama Zaidun, qama Az-Zaidani, qamu Az-Zaiduna. Dan kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kalau fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar, qama Zaidun. Begitu fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas, qamat Hindun. Kemudian kalau fa'ilnya isim yang 5, maka dia dengan waw, qama akhuka. Ya. Dan kalau isimnya bersama dengan yang mutakallim, maka domanya tidak kelihatan. Qama gulami. Masya Allah, dari contoh ini ya, kita sebagai pembaca bisa mengambil kesimpulan hukum dari contoh-contoh yang beliau berikan. Jadi memang ajaib ya. Betapa takjubnya ini dengan pengarang kitab Al-Ajrumiyah ini, karena beliau ini Masya Allah sangat cerdas dalam menyusun kitabnya. Dan banyak sekali rahasia-rahasia yang seringkali aneh ungkapkan ya. Kalau daurah-daurah Jurmiyah, biasanya aneh jelaskan rahasia-rahasia kejeniusan dari Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Taib. Qala sahibul Ajurumiyati fil fa'ili wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin, fa-zahiru nahu qalika qama Zaidun ila akhiri ma dzakartuhu laka sabiqan minal amsilati. Berkata pengarang kitab Al-Ajrumiyah, Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala di dalam membahas fa'il. Fa'il adalah, fa'il terbagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Maka yang zahir, contohnya perkataan qama Zaidun, sampai akhir apa yang aku telah sebutkan kepadamu ya sebelumnya dari contoh-contoh di atas. Jadi ya, apa yang beliau sebutkan tadi, qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidan wa yaqumu Zaidani ila akhirih, ini semua adalah contoh yang dikutip 100% dari kitab Al-Ajrumiyah. Jadi ini disebut fa'ilnya zahir karena bukan domir ya. Simpelnya gitu aja, kalau fa'ilnya bukan domir maka itu namanya zahir. Al-fa'ilul mudmaru wa amsilatuhu, fa'il yang bentuknya domir dan contoh-contohnya. Min amsilatihi darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Ini kurang satu ya. Kurang satu. Daraba wa daraba wa darabu wa darabna. Ini pun beliau mengambil contoh persis dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Tapi harus dicatat ya bahwa yang beliau contohkan ini ada dua yang belum ada fa'ilnya ya, yaitu daraba dan darabat. Karena dari 14 fi'il madhi, begitupun fi'il mudhari, tapi beda sedikit ya. Tapi kita rinci dulu sekarang fi'il madhi. Fi'il madhi kan ada 14 ya, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna.
Itu dari 14 tasrif lughawi fi'il madhi yang ada fa'ilnya 12, yang 2 belum ada. Yang 2 adalah daraba dan darabat. Karena kan daraba dan darabat ini ghaib ya. Domirnya huwa. Kalau darabat domirnya hiya. Tapi kan belum jelas siapa. Jadi kan memang kalau daraba dan darabat ini fa'ilnya harus disebutkan, zahirnya terus disebutkan. Sementara yang lain daraba fa'ilnya alif, darabu waw, darabata alif, darabna nunnya. Darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna itu taknya fa'ilnya. Kemudian darabtu taknya, darabna naknya. Jadi dari 14 fi'il madhi 2 yang belum ada fa'ilnya. Artinya harus kita cari fa'ilnya itu kembali kepada siapa. Nah, kemudian fi'il mudhari dari 14 fi'il mudhari yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu sama. Yang belum ada fa'ilnya adalah yadribu dan tadribu. Selebihnya fa'ilnya sudah sepaket di situ. Ya, sudah sepaket di situ. Cuma kan kita sekarang lagi bahas fa'il yang domir ya. Lebih khususnya lagi domirnya yang baris, domirnya yang kelihatan. Karena pada sebagian besar fi'il mudhari domirnya nggak kelihatan. Ya. Kalau domir ada 2, ada domir baris, ada domir mustatir. Ada domir yang jelas, ada domir yang tersembunyi. Nah, kalau dalam fi'il madhi domirnya jelas semua, domir baris semua. Kenapa? Seperti darabtu mana fa'ilnya? Taknya. Darabna naknya. Darabti tiknya. Jadi itu namanya domir baris. Kalau mustatir seperti fi'il mudhari, misalnya adribu. Adribu itu kan kita nggak bisa bilang fa'ilnya hamzahnya. Kita katakan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi. Ya. Kembali kepada ana. Begitupun nadribu jangan dibilang nunnya fa'ilnya. Kita katakan fa'ilnya adalah nahnu. Itu namanya domir mustatir. Pokoknya kalau domir baris mah kelihatan. Seperti kalau fi'il mudhari yang baris itu adalah misalnya yadribani. Maka alifnya adalah fa'ilnya. Yadribuna, wawunya fa'ilnya. Yadribna, nunnya fa'ilnya. Ini domir baris. Ya, jadi fi'il mudhari pun ada yang baris, ada yang mustatir. Sementara kalau fi'il madhi, ya 12-nya adalah baris, 2-nya mustatir, yaitu yang dorba dan dorobat, karena belum ada fa'ilnya. Naam. Saya mari kita. Wa hadhihi kulluha amsilatun lil fa'il alladhi huwa dhamirun muttasilun bil fi'li. Wa misalul fa'il alladhi waqa'a dhamiran munfasilan 'anil fi'li ma najaha illa ana wa ma darabtu illa anta wa ma hadara illa anti wa ma safara illa huwa walan yafuza illa ana. Dan ini semuanya adalah contoh fa'il yang merupakan domir muttasil, domir yang bersambung dengan fi'il. Darabtu, darabna, darabta dan seterusnya ini domir muttasil namanya. Wa misalul fa'il, dan contoh fa'il yang merupakan domir munfasil, ya terpisah dari fi'il. Contohnya mana jaha illa ana, tidak berhasil kecuali saya. Ma darabtu illa anta, tidak aku pukul kecuali engkau. Ma hadara illa anti, tidak hadir kecuali engkau. Nah ini kan antara hadara dengan anti tidak nyambung, jadi boleh enggak dibaca ma hadarat illa anti. Wa ma safara illa huwa, tidak pergi kecuali dia. Walan yafuza illa ana, tidak beruntung, ya tidak menang kecuali saya. Ini contoh fa'il yang munfasil. Qala sahibul ajurrumiyati wal mudmarusna asyara nahu qalika darabtu wa darabna ila akhiril amsilati allati dzakarnaha laka sabiqan. Berkata pengarang kitab Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu taala, dan fa'il yang domir itu ada 12. Contohnya perkataanmu darabtu dan darabna sampai akhir contoh yang telah kami sebutkan sebelumnya. Taib. Ahkamun lil fi'li ma'al fa'ili. Hukum fi'il bersama fa'il. Al-ula, idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, kana al-fi'lu mahu kama yakunu ma'al mufradi. Mislu najahat tilmidu wa najahat tilmidani wa najahal mujidduna. Yang pertama, kalau fa'ilnya itu musanna atau jama',
maka fi'il yang digunakan itu seperti yang digunakan untuk mufrad. Makanya dalam nahu untuk pemula rumus saktinya adalah fira, ya, fi'il itu mufrad. Mislu najahat tilmidu, ya, seorang murid telah berhasil, wa najahat tilmidani, dua orang murid telah berhasil, wa najahal mujiduna, dan orang yang sungguh-sungguh telah berhasil. Di sini mau fa'ilnya mufrad seperti tilmiz, musanna seperti tilmidan, jamak seperti al-mujidun, fi'il yang digunakan tetap fi'il yang mufrad, ya, najaha. Makanya dalam ilmu nahu untuk pemula kita pakai rumus sakti fira. Fira itu harus mufrad. Asaniyah, kaidah yang kedua, idza kana al-fa'ilu muannasan unnisa fi'luhu bita'in sakinatin fi akhiril madhi. Mislu najahat Laila, aw bita'in mutaharrikatin fi awalil mudhari'i, mislu tanjahu Laila. Apabila fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun dimuannaskan, dijadikan muannas dengan tak sakinah pada akhir fi'il madhi, contohnya najahat Laila, atau dengan tak yang berharokat pada awal fi'il mudhari, contohnya tanjahu Laila, jadi bukan yanjahu Laila. Dan ini pun sesuai dengan kaidah kita manis, ya, sama jenisnya. Artinya kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas, ya. Qalatil khansa'u, telah berkata Khansa. Khansa ini sahabiyah, ya, sahabiyah yang dikenal sebagai ahli sastra, penyair, ya. Dan yang membuat Khansa ini jago bersyair diantaranya adalah kematian dua orang saudaranya yang sangat dicintainya. Dan karena kematian dua orang saudara yang sangat dicintainya, ya, Khansa radhiyallahu anha ini banyak membuat syair-syair yang isinya adalah kesedihan mendalam untuk kematian saudaranya. Seperti yang akan kita baca ini adalah syair untuk saudara yang bernama Sakhr, ya. Tabki khunasu ala sakhrin wa huqqa laha iz rabaha ad-dahru inna ad-dahra darraru. Khunas ini maksudnya Khansa, ya. Khansa menangis atas kematian Sakhr, wa huqqa laha, dan memang Khansa layak untuk menangis. Iz rabaha ad-dahru inna ad-dahra darraru. Karena kematian itu tidak akan terjadi kalau belum waktunya. Inna ad-dahra darraru. Sesungguhnya waktu itu darraru, ya, menyakitkan. Maksudnya kematian yang datang itu menyakitkan orang-orang yang ditinggalkan. Nah, di sini yang jadi syahid adalah tabki khunasu, ya. Karena khunas adalah muannas, maka fi'il yang digunakan adalah muannas, tabki, bukan yabki, ya. Taib. Wajibu ta'nisul fi'li, dan wajib mentakniskan, ya, memuannaskan fi'il. Jadi fi'ilnya harus muannas. Kalau kenapa? Nah, ini kita bahas sekarang. Yang pertama adalah idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan haqiqiyan, haqiqiyat ta'nisi muttasilan bil fi'li. Mislu qawlihi ta'ala qalat imra'atul azizil ana hashasal haqq. Yang pertama, kalau fa'ilnya itu adalah isim yang zahir, yang muannas hakiki, ya. Jadi muannasnya itu memang karena dia perempuan, bukan karena majazi. Muttasilan bil fi'li, bersambung langsung dengan fi'ilnya. Artinya antara fi'il dengan fa'il tidak pisah dengan kata lain. Jadi langsung setelah fi'il langsung fa'il. Maka dia wajib muannas fi'ilnya. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, qalat imra'atul azizi. Ini kan setelah qalat langsung imra'ah, ya, langsung imra'at. Maka di sini dia wajib muannas. Tapi kalau misalnya dipisah, nggak wajib, ya. Seperti tadi kita udah baca, ya. Misalnya apa tadi yang dipisah? Ma hadara illa anti. Antara hadara dengan anti nggak langsung nyambung, ada illanya. Maka ini nggak wajib muannas. Tapi boleh juga kalau kita baca muannas.
Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu ala muannasin. Mislu Fatimatu hadarat wasyamsu tala'at. Yang kedua, kalau fa'ilnya itu adalah dhamir yang kembali kepada yang muannas, contohnya Fatimatu hadarat, Fatimah telah hadir. Wasyamsu tala'at, dan matahari telah terbit. Di sini jumlah ismiyah mubtada, maka khobarnya harus muannas. Karena mubtadanya muannas, Fatimatu. Begitupun asyamsu juga dihukumi muannas. Ya, nah. Wa yajuzu ta'nisul fi'li, dan boleh ya memuannaskan fi'il. Jadi kalau yang tadi mah wajib ya, ini boleh. Artinya yang namanya boleh berarti boleh mudzakkar, boleh muannas gitu ya. Yang pertama, idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannasan haqiqiyat ta'nisi munfasilan anil fi'li. Mislu hadaratil yawma Fatimatu atau hadaral yawma Fatimatu. Apabila ya, jadi yang membolehkan fi'ilnya muannas. Artinya kalau ada bahasa boleh, berarti boleh muannas, boleh mudzakkar. Kapan ini terjadi? Kalau isimnya zahir, kemudian dia muannas, kemudian muannasnya memang hakiki, kemudian terpisah, tadi kan bersambung. Terpisah dari fi'il. Artinya kalau setelah fi'il enggak langsung fa'il, ada yang nyelak gitu ya. Ada yang apa tuh namanya? Apa ya bahasa ininya nyelak ya? Ada yang menyisip ya, menyisipi di tengah-tengahnya, maka dia enggak wajib muannas. Artinya boleh mudzakkar, boleh muannas. Contohnya ini. Hadarat al-yauma Fatimatu. Ini kan setelah hadarat enggak langsung Fatimah. Tapi kalau langsung Fatimah wajib ya, hadarat Fatimatu al-yauma. Tapi kalau setelah hadarat ada al-yauma, maka boleh dibaca dalam dua versi. Hadaratil yauma Fatimatu atau hadara al-yauma Fatimatu. Karena nggak langsung, maka boleh dimudzakarkan ya. Jadi terserah kita kalau kayak gini, mudzakkar atau yang muannas. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nisi. Mislu qamatil harabu wa qamal harabu. Apabila fa'ilnya itu adalah isim yang zahir, dia muannas, tapi muannasnya muannas majazi. Ya, muannas majazi apa? Muannas majazi. Karena muannas ada yang hakiki, memang sungguhan perempuan gitu ya. Ada yang majazi, ya, sebetulnya dia bukan perempuan tapi dianggap perempuan. Contohnya qamatil harbu. Ya, perang telah terjadi, telah berlangsung. Ini boleh dibaca qamatil harbu oleh qamal harbu, karena al-harb apa namanya? Ini bukan muannas hakiki tapi muannas majazi ya. Nah. Yang ketiga, idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin. Mislu ajadal khutaba'u wa ajadatil khutaba'u ya. Jadi kalau fa'ilnya adalah jama' taksir, maka dia boleh dibaca muannas ya. Ajadatil khutaba'u boleh mudzakkar. Ajadal khutaba'u. Kenapa? Karena ada kaidah kullu jam'in muannas. Hatta ya, sekalipun misalnya jama' taksirnya untuk mudzakkar, tapi karena ada kaidah ini, setiap jama' adalah muannas, maka sekalipun jama' taksirnya untuk laki-laki itu boleh juga dibaca muannas. Misalnya ar-rijal gitu ya. Kita katakan qamatir rijal, enggak masalah ya. Qamar rijal juga enggak masalah. Cuma memang kalau kita bicaranya pembahasan untuk pemula, maka ya kita jelasinnya yang lurus-lurus aja ke hukum asalnya. Hukum asalnya ya jama' taksir mudzakkar, ya fi'ilnya mudzakkar. Tapi kalau kita bicaranya boleh atau enggak boleh, ya boleh ya. Jadi dalam level yang lebih lanjut, boleh-boleh aja. Makanya dalam Quran ya watilkar rusulu gitu ya. Tilkar rusul. Jadi pakainya tilka, karena rusul itu jama' taksir, maka dianggap muannas ya, pakainya tilka. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Mata yustatarul fa'ilu wujuban. Kapan fa'il disembunyikan secara wajib? Nah, kita lagi bicara soal dhamir mustatir ya. Karena dhamir mustatir itu ada yang wujuban, ada yang jawazan ya. Baik, kapan mustatirnya wujub? Idza kana al-fi'lu mudhari'an mabdu'an bi hamzatil mutakallimi
mislu usafiru, au binunil jama'ati mislu nuzakiru, au bita'il mukhatabi mislu tafrahu. Wa kadzalika idza kana al-fi'lu amran mislu ijtahid wafraha. Ya. Apabila fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah mutakallim, contohnya usafiru, atau dengan nun jamaah, contohnya nuzakiru, atau dengan tak mukhatab, contohnya tafrahu. Begitu pula apabila fi'ilnya fi'il amr yang ijtahid dan ifraha. Ya, maka ini domir fa'ilnya domir mustatir wujub. Ya. Misalnya usafiru kita katakan wa fa'ilu domirun mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Kemudian nusafiru sama, nuzakiru ya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiru nahnu. Tafrahu, ya, ini tafrahu yang domir mukhatab ya, bukan yang domir ghaib. Karena kalau yang domir ghaib dia wajib sebut nama ya. Seperti misalnya tazhabu Fatimatu. Tapi yang dimaksud sini adalah tazhabu dengan mana engkau pergi. Begitupun tafrahu dengan mana engkau bahagia. Maka kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Begitu pula apabila dia adalah fi'il amr, contohnya ijtahid. Kita katakan ijtahid itu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Tapi yang ifroha ini aneh ragu-ragu nih ya. Karena ya misalnya ijtahid ya. Ijtahid, ijtahida, ijtahidu, ijtahidi, ijtahida, ijtahidna. Ini dari 6 fi'il amr ya, yang domir mustatir cuma 1, yang ijtahid. Sementara ijtahida fa'ilnya alifnya, ijtahidu wawunya, ijtahidi ya-nya, ijtahida alifnya, ijtahidna nunnya. Ini rasanya salah tulis ini, harusnya ifroh aja ya. Kalau ifroha nggak bisa kita bilang domirnya mustatir. Ini insya Allah typo ini ya, salah ketik. Harusnya ifroh. Karena kalau ifroha ini namanya fa'ilnya baris, bukan mustatir. Kenapa? Karena baris itu kan nantinya jelas ya. Jelas yang jadi fa'il adalah alifnya. Jadi harusnya ini ifroh. Kalau ifroh, iya yang jadi fa'il adalah anta. Ini domir mustatir wujub. Wa yustatarul fa'ilu jawazan. Sekarang domir mustatir jawazan. Idza kana al-fi'lu mudhari'an mabdu'an biya'il ghaibi mislu Muhammadun ya'kulu aw bita'il ghaibati mislu Fatimatu tal'abu aw kana al-fi'lu madiyan wa taqaddama 'alaihi fa'iluhu mislu Muhammadun qama wa Fatimatu la'ibat. Kapan domir mustatirnya itu jawaz? Yang pertama, apabila fi'il mudhari diawali dengan ya ghaib. Contohnya Muhammadun ya'kulu. Kita katakan wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Taqdiruhu huwa ya'udu ala Muhammad. Atau dengan ta ghaibah. Contohnya Fatimatu tal'abu. Kita katakan tal'abu ini wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya ta'udu ala Fatimata. Atau fi'il madi yang didahului oleh fa'ilnya. Artinya jumlahnya jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammadun qoma. Karena kalau qoma Muhammadun fa'ilnya Muhammadunnya jelas. Tapi kalau Muhammadun qoma fa'ilnya domir. Kita katakan qoma fi'lun madin wa fa'ilu domirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala Muhammadun. Kemudian Fatimatu la'ibat, kita katakan la'ibat fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa taw alamatu ta'nisi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiru hiya ta'udu ala Fatimah. Jadi ya ini domir mustatir jawaz. Jadi sebenarnya kalau kita mau memahami domir mustatir wujub sama jawaz, kita harus paham domir secara keseluruhan ya. Jadi kesimpulannya bahwa domir itu ada 2, ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang baris, ada yang mustatir. Baris artinya fa'ilnya kelihatan sama mata, ada huruf-huruf ya, maksudnya ada ta, ada tuma, ada tum, itu jelas fa'ilnya kelihatan. Sementara kalau mustatir ya fa'ilnya nggak kelihatan. Domir mustatir sendiri ada 2 nanti, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Sekarang kita rinci ya, misalnya dari fi'il madi. Fi'il madi sebagaimana yang tadi sudah Anda sebutkan, dari 14 fi'il madi dari doroba sampai dorobna itu ada 2 yang mustatir, yaitu doroba dan
dorobat. Itu pun kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah jelas fa'ilnya zahir. Doroba Muhammadun. Ya dorobat Aisyatu. Tapi kalau dibalik jumlah ismiyah baru dia domirnya mustatir. Muhammadun doroba, Fatimatu dorobat, baru ini domir fa'ilnya mustatir. Sementara sisanya doroba, dorobu, dorobata, dorobna, dorobata, dorobtuma, dorobtum, seterusnya sampai dorobna, ini semuanya domir baris. Karena fa'ilnya kelihatan di akhirnya. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari, dari 14 fi'il mudhari, ini bisa dibagi. Mana yang baris, mana yang mustatir. Kita rinci. Misalnya yadribu, ini baris. Ya. Ini mustatir, karena nggak kelihatan fa'ilnya. Dengan syarat dia jumlahnya jumlah ismiyah. Karena kalau jumlah fi'liyah jelas, jangan pakai doroba lah ya. Ini kan butuh maf'ul bih. Zahaba aja. Yadhabu misalnya. Yadhabu, kalau yadhabu aliyun, jelas fa'ilnya zahir. Tapi kalau aliyun yadhabu, ini namanya domir mustatir jawaz. Yadhabani, ini baris. Karena fa'ilnya adalah alif. Yadhabuna, baris. Wow. Tadhabu mustatir. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Karena kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, fa'ilnya zahir. Tadhabu Fatimatu. Tadhabani, baris. Karena alif. Yadhabna, baris. Karena nun. Tadhabu, ini domir mustatir wujub. Ya. Tadhabani, baris. Tadhabuna, baris. Wow. Tadhabina, baris. Ya. Tadhabani, baris. Alif. Tadhabna, baris. Nun. Adhabu, domir mustatir wujub. Ana. Nadhabu, domir mustatir wujub. Nahnu. Taib. Tersisa fi'il amr. Fi'il amr, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Idhab, ini domir mustatir wujub anta. Idhaba, baris. Alif. Idhabu, baris. Waw. Idhabi, baris. Ya. Idhaba, baris. Alif. Idhabna, baris. Nun. Ini kesimpulannya, penerapan dari mana dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr yang domirnya baris, yang domirnya mustatir. Baik yang mustatirnya wujub, ataupun mustatirnya jawaz. Ya, demikian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.